Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang keadaan awal Indonesia merdeka dan reaksi orang Indonesia. Sebelumnya, saya Marsai Feldiana Taniela Kirana, nomor presensi 19. Saya Muhammad Ihsan Bahtiar, nomor absen 23. Saya Rahel Mutiara Jasmine Bowo, nomor presensi 27. Dan saya Salsabila Nirmala Hidayat, nomor presensi 31. Yang pertama dilihat dari aspek politik. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia pun masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status. Yang kedua, dilihat dari aspek ekonomi. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi. Belum punyanya mata uang Republik Indonesia. Peredaran mata uang asing dan kas negara kosong. Inflasi yang cukup berat terjadi dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sedangkan nilai tukarnya sangat rendah. Selanjutnya dilihat dari aspek sosial budaya. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara masih belum stabil. Banyak permasalahan yang belum diatasi. Negara Republik Indonesia sudah sah memiliki kemerdekaannya, baik secara de facto maupun de jure. Nah, pengertian dari de facto ataupun de jure sendiri itu adalah de facto merupakan pengakuan yang berdasarkan fakta keberadaan negara, sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala akibatnya. Namun, jalannya pemerintahan masih terbilang belum stabil. Pancasila sebagai dasar negara dan sistem liberal atau demokrasi parlementer. Sebelum kemerdekaan terjadi, penduduk Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan di Indonesia. Yang selanjutnya, yakni dalam aspek pendidikan, perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia dengan misi God, Glory, dan Gospelnya, mereka mempengaruhi pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin Barat. Sedangkan para tokoh muslim berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan berdirikan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, majelis taklim, dan sebagainya. Dari lembaga inilah lahir tokoh-tokoh muslim yang berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai reaksi orang Indonesia dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk Komite Van Aksi dan yang kedua dalam bentuk dukungan pemimpin Karesidenan. Yang pertama, Komite Van Aksi. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, seluruh rakyat Indonesia menunjukkan dua reaksi. Reaksi yang pertama bersifat langsung dan spontan. Sementara reaksi yang kedua, rakyat Indonesia bereaksi dengan melucuti senjata pasukan Jepang dan mengambil alih aset Jepang. Rakyat Indonesia pada saat itu secara langsung dan spontan membentuk Komite Van Aksi atau Komite Van Aksi. Komite ini didirikan oleh Sukarni dan Adam Malik pada tanggal 2 September 1945. Komite Van Aksi berisi utusan laskar perjuangan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, dan Barisan Buruh Indonesia atau BB. Selanjutnya, dukungan pemimpin Karesidenan. Pada bulan yang sama, beberapa Karesidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka menyatakan diri menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Mereka juga mengancam akan melakukan tindakan tegas dan keras bila ada yang mengganggu pemerintahan Republik Indonesia. Para pegawai Jepang yang waktu itu masih ada di Karesidenan juga dirumahkan dan dilarang masuk ke kantor-kantor mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.